Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada seluruh para perantara agama. Disyukuri alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Pada adik-adikku semua kami syukuri alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Tetap niat karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu, semata-mata mengharapkan rahmat Allah dan terhindar dari siksa Allah. Oke, kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya, tata krama besar yang halaman 9 ya. Halaman 9. Kita buka halaman 9 yaitu dengan judul tata krama ketika minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tata krama ketika minum. Tata krama ketika minum hampir sama dengan tata krama ketika makan. Artinya adik-adik ya, minum sama dengan makan. Ditambah dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memegang gelas pada tangkainya, dalam kurung bila bertangkai. Jadi kalau adik-adik memegang gelas yang ada tangkainya, ya pegang tangkainya, bukan kok dipegang bagian bibirnya. Biasanya kan kalau minum itu ya malah mungkin karena panas, ya dipegang bagian tangkainya saja, tidak usah dipegang bagian tengahnya. Yang nomor 2, apabila disuguhkan cangkir dengan pisin itu lepek, diusahakan meminum dengan sekaligus mengangkat pisinnya. Saya ulangi, diusahakan meminum dengan sekaligus mengangkat pisinnya. Lepeknya juga diangkat bersama dengan gelasnya. Bukan itu ya, bukan ya, itulah sopan santunnya seperti itu ya. Bukannya hanya gelasnya saja yang diangkat, tapi lepeknya ditempel, tetap diminum, masukkan dalam bibir gelasnya atau minumannya itu. Lepeknya sebagai alas, tetap sebagai alasnya. Yang nomor 3, tidak minum langsung dari bibir teko, tidak nyucup. Nah, jawabannya iki yo nyucup. Enggak boleh seperti itu, enggak sopan. Apalagi itu tempatnya atau minumannya banyak orang, kok di situ malah nyucup. Dan tidak menuangkan langsung ke dalam mulut, maksudnya ngelonggo. Jawanya itu ngelonggo. Jadi bedanya nyucup, kalau nyucup itu langsung ke bibir teko. Tapi kalau ngelonggo itu dijauhkan, tapi tetap nggak pakai gelas. Ada gelas ya malah ngelonggo, malah nyucup, ya keliru itu. Jadi adik-adik kalau minum itu harus sopan pakai gelas sambil duduk. Kalau ada tempat duduknya memungkinkan untuk duduk ya duduk, tapi kalau nggak ada tempat duduknya atau tidak memungkinkan untuk duduk ya silahkan berdiri, nggak apa-apa, tergantung kondisinya duduk ya duduk, ada tempat duduk. Nomor 4, tidak bernafas ke dalam gelas dan tidak meneguk
atau menenggak minuman sekali habis. Tidak langsung habis semua itu. Ada satu gelas langsung dihabiskan sekali teguk saja. Tidak boleh seperti itu. Kita lihat hadisnya nomor 25. Nomor 25 di halaman berapa ini? Di halaman 32. Ya. Di halaman 32. An Ibni Abbas qala, berkata siapa Ibni Abbas, naha telah melarang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayutanafas, bahwa bernafas siapa orang fil ina'i di dalam wadah, ayung au yung fakho atau ditiup di dalam wadah. Dari Ibni Abbas dia berkata, Nabi telah melarang seseorang minum saya ulangi, Nabi telah melarang apabila seseorang bernafas di dalam wadah. Artinya ketika minum kok di situ sambil bernapas, atau wadahnya tersebut ditiup. Minuman panas terus ditiup, tidak boleh. Termasuk sekali tegukan itu enggak boleh. Sekali nafas itu enggak boleh. Yang dianjurkan itu ya 3 kali bernafas. Minum, selesai disisakan dulu, jangan langsung semua. Ya, terus minum lagi, taruh udah 2 kali, terus minum lagi, letakkan, itu 3 kali. Ya, artinya ya 3 kali. Yang selanjutnya ketika minum, air minum tidak digunakan untuk berkumur lebih dahulu. Ya, nggak boleh kumur-kumur. Bolehnya itu kalau sudah mau habis baru digunakan untuk kumur, nggak apa-apa. Yang selanjutnya tata krama bertamu. 1. Berpakaian rapi, pantas dan sopan. Nomor 2. Tidak bertamu pada jam-jam istirahat. Jam-jam istirahat dalilnya nomor 28. 28 yaitu halaman 32. Dibuka. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dinkum, agar minta izin kum pada kalian, sapa alladzina, orang-orang, malakat yang memiliki opo aimanukum, tangan kanan kalian. Artinya budak. Budak itu kalau mau masuk rumah supaya minta izin. Waladzina, dan orang-orang, lam yablughu, yang belum sampai mereka, al-huluma, pada mimpi, minkum, dari kalian. Atau belum balik, orang-orang yang belum balik, anak-anak kecil ya. Minta izin salasa marratin, dari 3 waktu. Yaitu 1. Min qabli sholatil fajr, dari sebelum sholat subuh.
sebelum sholat subuh. Waktu sebelum sholat subuh itu adalah waktu larangan untuk bertamu. Yang nomor 2, wahina tada'una, dan ketika meletakkan kalian siyabakum pada pakaian kalian, minat dohiroti, dari waktu duhur. Maksudnya ya waktu-waktu setelah duhur. Wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Yang ketiga setelah sholat isya. Semua itu salasu auratin, 3 beberapa waktu rahasia, lakum untuk kalian. Laisa, tidak ada, alaikum atas kalian, wala, dan tidak ada, alaihim atas mereka, apa junahun dosa, ba'dahunna, selain 3 waktu itu. Tawafuna, melayani mereka, alaikum atas kalian. Tawaf, muter-muter, maksudnya melayani. Ba'dukum, sebagian kalian, ala ba'd, atas bagian lainnya. Saling membutuhkan, saling melayani. Kadzalika, demikian itu, yubayyinu, menerangkan siapa Allahu Allah, lakum, untuk kalian, al-ayati, pada beberapa ayat. Wallahu, dan Allah iku alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha menghukumi. Terangannya, Allah yang maha tinggi berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ada 3 golongan. Saya ulangi lagi ya. Ada 3 waktu yang mana orang-orang itu supaya minta izin pada kalian. Entah itu budak atau entah itu budak dan anak-anak yang belum balik. 3 waktu itu adalah 1, sebelum sholat subuh. Yang kedua setelah sholat duhur. Karena setelah sholat duhur itu waktunya waktu istirahat ya. Dan setelah sholat isya, ini adalah waktu-waktu istirahat. Itulah waktu-waktu rahasia bagi kalian. Itulah waktu-waktu rahasia bagi kalian. Artinya ada 3. Dan tidak dosa bagi kalian dan juga bagi mereka selain 3 waktu tersebut. Kalau bertamu atau masuk selain di 3 waktu tersebut itu enggak apa-apa. Yang mana mereka melayani kalian dan kalian juga melayani mereka. Artinya ya saling membutuhkan. Demikian itulah Allah telah menerangkan pada beberapa ayatnya untuk kalian. Allah maha mengetahui lagi maha menghukumi. Jadi itulah waktu-waktu larangan. Ada 3 waktu larangan. Kita kembali ke tata krama bertamu.
Yang nomor 3, seyogianya membuat janji terlebih dahulu dan menepatinya. Mengingat tuan rumah mungkin mempunyai banyak kesibukan. Ya tanya dulu, gimana, longgar enggak? Waktu ini, waktu siang nanti longgar enggak? Ya kalau mau bertamu ya seperti itu. Yang keempat, mengetuk pintu atau membunyikan bel rumah dan mengucapkan salam. Dalilnya nama halaman 33 nomor 27. Dibuka nomor 27-nya dalil waqala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu, jangan masuk kalian, buyutan, pada beberapa rumah, ghaira buyutikum, selain rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga minta izin kalian. Wa tusallimu, dan mengucapkanlah salam kalian, ala ahliha, atas ahlinya rumah. Ahlinya rumah itu adalah tuan rumah. Zalikum, demikian itu, meminta izin, iku khairun, lebih baik, lakum, untuk kalian, la'alakum, agar kalian ikut tadzakaruna, mengambil peringatan kalian. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan masuk pada rumah-rumah selain rumah kalian, sehingga kalian meminta izin kepada tuan rumah. Demikian itu lebih baik untuk kalian, agar kalian mengambil peringatan. Surat An-Nur ini ada yang menjelaskan mansuh, ada yang menjelaskan tidak. Kalau mansuh, nansenya surat An-Nur juga ayat 29. Maksudnya itu tidak semua rumah. Kalau rumah makan, gedung, terus pos ronda, atau ya di situ tempat-tempat umum itu ya nggak apa-apa. Kalau tidak mansuh ya keterangannya lurus. Yang selanjutnya 5. Bila sudah mengucapkan salam 3 kali tidak ada jawaban, sebaiknya pergi. Kalau seumpama Assalamualaikum udah 3 kali, Assalamualaikum tidak dijawab, ya sebaiknya pergi. Assalamualaikumnya juga ada jedanya ya. Assalamualaikum, jeda, nggak ada yang jawab beberapa menit, terus salam lagi, jeda lagi beberapa menit, salam lagi, nggak ada jawaban, ya udah sebaiknya untuk pergi. Kita lihat hadisnya halaman 33 nomor 28. An Abi Sa'id Al-Khudri, qala, berkata sapa Abu Sa'id, kuntu, telah ada aku, fi majlisin, di majelis tempat duduk, al-ansori, orang Ansor. Saya ulangi, kuntu, telah ada aku, fi majlisin, di majelis, min majalisil ansori, dari beberapa majelisnya orang Ansor. Ketika itu jaa, datang sopo Abu Musa, ka'anahu, seakan-akan sesungguhnya Abu Musa iku mat'urun, orang yang ketakutan. Saat itu Abu Musa datang seakan-akan dia itu seperti ketakutan. Faqala, lalu berkata siapa Abu Musa, ista'dantu, telah meminta izin aku, Abu Musa, ala Umar, atas Umar, salasan 3 kali.
minta izin 3 kali ya mengucapkan salam 3 kali itu. Assalamualaikum wahai Umar, udah 3 kali. Tapi falam yu'dan, maka tidak diizini sopoli diriku. Akhirnya farojatu, maka kembali aku. Akhirnya tidak ada jawaban, ya udah aku kembali. Faqala, lalu berkata sopo Umar, ma apakah mana'aka yang mencegah apa maka padamu? Hei kamu kok kenapa kembali? Kenapa kok enggak datang gitu? Kul tuh berkata akunya Abu Musa, ista'dantu telah minta izin aku salasan 3 kali. Wahai Umar, aku udah ngetok pintu 3 kali, udah salam 3 kali, tapi falam yu'dan, maka tidak diizini sopoli aku. Yowes faroja tuh, maka kembali aku. Karena diriku tidak diizini untuk masuk, tidak ada jawaban, ya aku kembali saja. Kenapa seperti itu? Sebab waqala, dan bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idasta'dana, ketika meminta izin, sopo ahadukum, salah satu kalian, salasan 3 kali, maksudnya 3 kali salam, assalamualaikum, nggak ada jawaban, yo falam yu'dan, maka tidak diizini lahu, sopo lahu ahad, yo fal yarji, maka hendaklah kembali siapa ahad. Ya udah kembali saja. Abu Sa'id berkata, suatu hari aku pernah berada di majelisnya orang Ansor. Ketika itu datanglah Abu Musa seperti orang yang ketakutan. Lalu Abu Musa berkata, diriku telah minta izin kepada Umar 3 kali. Maksudnya aku ke tempatnya Umar udah mengucapkan salam 3 kali, tapi diriku tidak diizini. Akhirnya diriku kembali pulang. Mendengar demikian itu Umar berkata, wahai Abu Musa, apa yang mencegah pada dirimu? Kenapa kok engkau kembali gitu maksudnya. Abu Musa berkata, aku telah minta izin 3 kali, tapi diriku tidak diizini. Akhirnya ya diriku kembali. Karena aku udah salam 3 kali nggak ada jawaban, ya udah aku kembali saja. Sebab Nabi telah bersabda, ketika salah satu kalian minta izin 3 kali, artinya ya mengucapkan salam 3 kali, tetapi kalian tidak diizini, maka hendaklah kembali pulang. Nah itulah adabnya bila kita sudah mengucapkan salam 3 kali ya, supaya pulang. 6. Tidak boleh mengintip atau melongok ke depan rumah walaupun pintu atau jendela terbuka. Kita lihat hadisnya nomor 29 di halaman 34. An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, qala berkata sapa Sahal, ittala'a, mengintip sapa rajulun, seorang laki-laki, min hujarin, dari lubang, fi hujarin Nabi, dari kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ada seorang laki-laki yang sedang mengintip pada kamarnya Nabi, wa ma'an Nabi, dan bersamanya Nabi, midron, alat menggaruk ya biasa untuk menggaruk punggung itu.
Yahuku menggaruk siapa Nabi bihi dengan alat menggaruk dengan midron roksahu pada kepalanya Nabi. Alat itu digunakan Nabi untuk menggaruk pada kepalanya Nabi atau juga bisa untuk punggung biasanya. Faqala lalu bersabda siapa Nabi, lau a'lamu seandainya mengetahui aku Nabi, anaka sesungguhnya engkau rajul, iku tangduru melihat engkau, maksudnya mengintip engkau, la ta'antu niscaya menusuk aku, bihi dengan midron dengan alat garuk, fi ainika pada kedua matamu. Hei rajul, ngapain ngintip-ngintip? Kalau aku tahu di situ ada kamu, pasti kutusuk dengan midron ini, dengan alat garuk ini. Sebab innama ju'ila, sesungguhnya dijadikan apa al-istidanu minta izin iku min ajalil basor karena arahnya melihat. Adanya minta izin dahulu itu sebab supaya orang itu tidak melihat langsung yang ada di dalam. Itu. Lah kamu kok ngintip, keliru itu. Sahal berkata, ada seorang laki-laki yang mengintip dari lubang kamarnya Nabi. Dan saat itu Nabi membawa alat garuk yang digunakan untuk menggaruk kepalanya. Lalu Nabi bersabda, seandainya diriku tahu, sesungguhnya engkau telah mengintip, niscaya aku akan menusuk kedua matamu dengan alat garuk ini. Karena adanya syariat minta izin dahulu, sebab supaya orang tidak melihat langsung kondisi yang ada di dalam. Artinya larangan ngintip, melongo, walaupun keadaan pintu terbuka, jendela terbuka, melongo lihat jendela, melongo lihat pintunya, assalamualaikum, kok nggak ada jawaban, terus malah melongo, malah mengintip, nggak boleh. Nomor 7. Bila ditanya, siapa itu? Menjawabnya dengan menyebut nama. Siapa itu? Oh, saya Mas ini, sebut namanya. Oh, ini Bu, anakmu. Nah, contoh seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Oh, Pak Ijo. Langsung nyebut nama. Hadisnya nomor 30. Halaman 34 yang paling bawah. An Muhammad ibnil Munkadir, qala berkata sapa Muhammad bin Munkadir, Sami itu telah mendengar aku Jabir pada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Yaqulu berkata sapa Jabir bin Abdillah, ata itu telah datang aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku pernah mendatangi Nabi fidaini di dalam urusan hutang. Karena yang ada apa hutang iku ala abi atas bapakku, berat atas bapakku gitu ya. Fada kok tu maka mengetuk aku Jabir al-baba pada pintu. Faqala lalu bersabda siapa Nabi, Waalaikumsalam, man siapakah za ini? Faqultu lalu berkata aku, aku. Faqala lalu bersabda siapa Nabi, ana. Ka'annahu seakan-akan sesungguhnya Nabi iku karihaha
benci siapa Nabi pada kalimat ana. Suatu hari Jabir berkata, saya ulangi, Jabir pernah berkata, suatu hari aku pernah datang ke tempatnya Nabi untuk mengurus tentang hutangnya bapakku. Lalu aku mengetuk pintu. Tok tok tok. Lalu Nabi bersabda, siapakah ya? Siapa ya? Siapa itu? Gitu, boleh. Lalu aku menjawab, aku. Lalu Nabi bersabda, aku. Titik. Seakan-akan Nabi itu benci pada kalimat aku. Jawabannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aku, Bu. Aku. Siapa aku tuh? Nah, keliru seperti itu. Jadi kalau bila ditanya siapa yang datang, dijawab namanya atau ya identitasnya. 8. Tidak boleh masuk dan duduk sebelum dipersilahkan. Kalau ada orang Jawa ya monggo silahkan duduk. Kalau belum dipersilahkan duduk ya berdiri nggak apa-apa. 9. Melepas sepatu atau sandal sebelum masuk rumah atau menyesuaikan. Tergantung tempatnya. Kalau seumpama di situ kok memang keadaannya itu ya biasanya tempatnya digunakan biasa menggunakan sandal atau sepatu ya masuk. Tapi kalau lantainya bersih di situ kok malah sandalnya dinaikkan, sepatunya dinaikkan ya keliru, nggak boleh. Nomor 10. Menempati tempat duduk yang dipersiapkan untuk tamu, tidak menempati tempat duduk tuan rumah. Nah, karena di setiap rumah itu biasanya ada tempat duduk. Oh, ini wilayahnya untuk tamu. Oh, ini untuk tuan rumah. Itu ada sendiri nantinya. Nah, jadi udah dipersilahkan tempat duduk di situ ya duduk di situ untuk tamu. Kalau untuk tuan rumah ya biar tuan rumah yang memakainya. Nomor 11. Bila tuan rumah bukan mahramnya dan hanya satu orang, tuan rumahnya ada satu orang, maka cukup di luar rumah dan bicara seperlunya. Kalau bukan mahramnya mungkin tamunya laki-laki terus tuan rumahnya perempuan. Kalau memang tidak bisa dihindarkan ya udah cukup ngomongnya di luar dan bicara seperlunya. Assalamualaikum, suaminya ada, Bu? Oh, sebentar, Mas. Oh, nggak ada, Mas. Ya udah Bu, saya pergi dulu ya. Nah, seperti itu. Tidak menunggu lama, malah terus masuk ke dalam rumah tidak boleh. Nomor 12. Tidak makan dan minum hidangan yang disuguhkan sebelum dipersilahkan. Termasuk adatnya seperti itu atau ya tata keramanya seperti itu. Monggo dimakan lah baru boleh makan dan minum. Nomor 13. Sebaiknya mau mencicipi atau menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah. Karena kalau kita disuguhi terus dicicipi atau dinikmati apalagi hidangan yang disediakan tuan rumah itu biasanya seneng ya. Nomor 14. Bila hidangan yang disuguhkan merupakan pantangan supaya menolak dengan sopan. Mungkin yang punya penyakit, mungkin yang punya alergi, kok disuguhkan pada makanan yang pantangan baginya ya supaya menolaknya dengan sopan. Oh Bu, oh Pak, saya tidak boleh memakan makanan ini karena ini pantangan saya. Mungkin yang nggak suka pedas, yang situ punya sakit perut kalau makan pedas, ya udah Bu, maaf Bu, saya ini tidak baik. Tubuh ini tidak baik kalau makan makanan pedas nanti sakit perut. Biasanya seperti itu Bu. Dengan baik. 15. Apabila bermalam sebelum pulang hendaknya merapikan tempat tidur. Lah ini bagi yang menginap
Bagi tamu yang menginap, kalau sebelum pulang jangan meninggalkan tempat tidurnya itu dalam keadaan kotor, berantakan, tapi ya dirapikan, lalu ya baru pulang. Itulah adabnya kalau bermalam. Nomor 16, apabila membawa anak kecil supaya menjaganya dengan baik sehingga tidak mengecewakan tuan rumah. Jadi bukan anak kecilnya malah lari-lari kemana-mana, keliru itu. Ya harus dijaga dengan baik supaya tuan rumah itu juga ya aman, tenang, nggak sibuk dengan ngurusi. Wah, anak-anak sulit diatur lah, keliru itu. Selanjutnya 17. Apabila melakukan sesuatu yang mengecewakan tuan rumah, misalnya merusak barang, ngompol dan lain-lain, supaya berterus terang dan minta maaf. Tidak hanya minta maaf, juga tanggung jawab ya. Tanggung jawab. 18. Sebelum pulang, hendaknya minta maaf, mengucapkan syukur atau terima kasih atas semua kebaikan tuan rumah dan mengucapkan salam. Apalagi mendoakan pada tuan rumahnya, itu lebih baik. Yang selanjutnya tata krama menerima tamu. 1. Berpakaian rapi, pantas dan sopan. Hadisnya nomor 31 di halaman 35. Cukup panjang ya adik-adik. An Salim ibni Abdillah an Anabna Umar, sesungguhnya ibni Umar radhiyallahu anhuma iku kala berkata sapa Ibnu Umar, wajada menjumpai sopo Umaru Umar, ya bapaknya sendiri itu, hulata pada pakaian istabaroko sutra. Suatu hari Umar pernah menjumpai pakaian sutra tebal. Tuba'u, dijual apa sutra, fisuki, di dalam pasar. Fa'ata, lalu datang siapa Umar, biha, membawa sutra, Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata siapa Umar, ya Rasulullah, ibta, membelilah engkau, hadihil hullah, pada ini pakaian. Nabi, ini pakaian bagus Nabi, belilah. Fata jamal, maka berhiaslah engkau Nabi, biha, dengan sutra, lil aidi, untuk hari raya. Nabi, ini bagus Nabi untuk digunakan saat hari raya, walil wufudi, dan bagi menjumpai tamu, untuk menerima tamu. Koma dulu. Ibnu Umar berkata, suatu hari Umar saat di pasar menjumpai pakaian sutra. Lalu Umar datang pada Nabi membawa sutra tersebut, membawa pakaian sutra tersebut. Lalu Umar berkata, wahai Nabi, membelilah pada pakaian ini, lalu engkau bisa memakainya saat hari raya atau saat menerima tamu. Faqala, lalu bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama hadihi, sesungguhnya ini pakaian sutra, iku libasuman, pakaiannya orang, la kholaqa, yang tidak ada bagian, lahu, baginya, tidak ada bagian surga maksudnya. Au, atau lafadznya,
Inama yalbasu sesungguhnya memakai hadhihi pada ini pakaian. Sopoman orang la kholaqa yang tidak ada bagian lahu baginya. Maksudnya tidak ada bagian surga. Artinya bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki tidak boleh memakai sutra. Koma dulu. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak memiliki bagian surga. Titik. Fala bisa lalu terdiam siapa Nabi. Masya Allah. Ma apa-apa saya yang menghendaki siapa Allahu Allah. Lalu Nabi berdiam pada sesuatu yang Allah kehendaki. Ya, keturunan wahyu ya. Summa arsala kemudian mengutus ilahi pada Umar sapa nabi sallallahu alaihi wasallam bijubah dengan membawa jubah dibajin jubah sutra. Lalu Nabi mengutus seseorang membawa jubah sutra yang jubah tadi menuju ke tempatnya Umar. Umar tadi pergi, terus akhirnya Nabi berdiam sesaat. Kamu Amal Soleh ke tempatnya Umar, nih bawakan sutra. Fa'aqobal, maka menghadap biha membawa jubah dengan jubah sopo Umar. Hatta atas sehingga datang sopo Umar biha dengan jubah Rasulullah pada Rasulullah. Lalu jubah tersebut dibawa oleh Umar. Sampai Umar datang kepada Nabi dengan membawa jubah tersebut. Faqala lalu berkata siapa? Umar, ya Rasulullah, kulta telah berkata engkau, innama hadhihi sungguhnya ini sutra, iku libasu man pakaiannya orang, la kholaqa yang tidak ada bagian surga lahu baginya man. Wahai Nabi, bukankah engkau telah mengatakan bahwa pakaian sutra ini adalah pakaiannya orang yang tidak ada bagian di surga. Au innama yalbasu atau pakaiannya innama yalbasu sesungguhnya memakai hadhihi pada ini sutra sopoman orang la kholaqa yang tidak ada bagian lahu baginya, tidak ada bagian surga. Suma arsalta kemudian telah mengutus engkau ilaya kepadaku Umar bihadihi dengan ini sutra. Lalu Umar berkata, kemudian kenapa engkau mengutus seseorang kepada diriku untuk membawakan sutra ini? Titik. Faqala lalu bersabda siapa Nabi, tabi'uha. Menjualah engkau Umar pada jubah sutra. Autusibu atau mendapatkan engkau biha dengan jubah ba'du hajatika pada sebagian keperluanmu. Nabi menjawab, jualah sutra ini atau paling tidak jubah ini bisa kamu manfaatkan. Akhirnya jubah tersebut yang diberikan kepada saudara yang belum iman. Diberikan kepada orang Mekah pada saudara Umar yang belum iman. Itulah tata krama menerima tamu itu pakai pakaian yang baik, termasuk
Umar itu memberi jubah sutra pada Nabi tujuannya untuk menerima tamu, tapi ditolak oleh Nabi karena sutranya, bukan karena pakaian bagusnya. 2. Menyambut dan menerima tamu dengan ramah, yaitu gerapiak. 3. Mempersilahkan masuk dan duduk. Ada tamu ya dipersilahkan masuk, dipersilahkan duduk. 4. Bila tuan rumah sendirian dan tamu bukan mahramnya juga sendirian, seyogianya tidak dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan bicara seperlunya saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ya? Oh, saya Mas ini mau bertemu dengan Bapak ini. Oh, sebentar, Bapak tidak ada di rumah. Silahkan sampaikan apa keperluannya, nanti saya akan menyampaikannya. Udah cukup seperti itu. Oh, seperti ini udah cukup. Jazakallahu khairan, pulang, udah gitu aja. Yang nomor 5, memuliakan tamu dengan memberi penghormatan bil ma'ruf sesuai dengan kemampuan. Ya, menyuguhkan sakpol kemampuannya dan tidak perlu utang ya. Sakpol kemampuan itu artinya ya nggak usah, kalau nggak punya itu nggak usah utang gitu. Utang kepada orang lain untuk menyuguhkan tamu nggak usah, nggak apa-apa. 6. Menyuguhkan hidangan atau jamuan dengan menggunakan nampan. Tuh lebih baik tuh. 7. Tidak menyuguhkan minuman dengan memegang bibir gelas. Ya, kalau panas pegang, kasih tepek, kasih bawahnya ya. Jangan dipegang bibir gelas karena itu untuk minum tamunya. 8. Bila bukan mahramnya, seyogyanya tidak menyuguhkan sendiri secara langsung. Ada orang lain yang sekiranya laki-laki, kalau tamu laki-laki, panjenengan semua perempuan, di situ ada adik kecil yang kiranya bisa untuk menyuguhkan ya suruh orang lain itu. 9. Mempersilahkan tamu untuk menikmati hidangan. Jangan dibiarkan dikasih hidangannya tapi terus ditinggal gitu. Ya, silahkan, monggo Mas, monggo Mbak, monggo Pak, Bu. Nah, dimakan hidangannya. 10. Bila tamu bukan mahramnya, sebaiknya tidak duduk dengan berhadapan dan tidak menatap langsung. 11. Apabila dalam menerima tamu waktunya terbatas karena suatu hal, maka hendaknya menyampaikan secara terus terang dan sopan, tidak berbelit-belit, tidak basa-basi. Ya, jelas, terang, padat, sopan. 12. Bila tamu telah berpamitan, seyogianya ikut mengantarkan keluar rumah untuk melepas kepergiannya. Kalau mau pamitan ya mengantarkan keluar rumah sampai gerbang atau sampai pintu depan, terus dilihat pergi. Nah, itu lebih baik seperti itu. Nah, itulah tata krama menerima tamu yang disuguhi ya enak, yang menyuguhi ya enak, sama-sama enak, sama-sama dapat pahala. Karena meramu tamu itu salah satu pahala yang besar. Ya, adik-adik, insya Allah cukup demikian dari kami. Banyak salahnya dalam kami menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap diniati karena Allah sampai akhir ini. Kami syukuri. Alhamdulillahi. Jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.